pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat sekalian, sebelum kita mengikuti ibadah di hari Minggu ini, pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh diberi waktu dan kesempatan di hari ini untuk kita ikuti ibadah pada kesempatan ini. Jemaat yang berbahagia, sebelum kita akan ikut ibadah pada hari Minggu ini, kami akan membacakan warta jemaat, dan kiranya jemaat dapat boleh mendengar warta ini untuk kiranya dapat diketahui. Ibadah Minggu di gedung gereja pada hari ini tanggal 25 April 2021 dilaksanakan 2 kali. Yang pertama atau sesi yang pertama yaitu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi yang akan diikuti oleh jemaat kolom 1 sampai dengan jemaat kolom 18. Kemudian untuk jam 10 pagi melalui rekaman dan pengarah suara. Dan sesi yang berikut adalah jam 11 sampai jam 12 siang, dan jemaat yang akan ikuti adalah kolom 19 sampai kolom 36. Kemudian untuk informasi keuangan, kawan yang masuk tanggal 10 sampai dengan 17 April 2021, kolom 1 Rp2.806.000, kolom 5 Rp1.465.000, kolom 6 Rp2.252.500, kemudian kolom 7 Rp252.000, kolom 10 Rp85.000, kolom 16 Rp4.214.000, kolom 19 Rp200.000, kolom 26 Rp2.020.000, kemudian kolom 34 Rp2.271.000, kemudian katekisasi Rp792.000, sidang pleno Rp317.000, kemudian nikah keluarga Papente kolom 19 Rp414.000. Kemudian persembahan ibadah pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 untuk jam 8 sampai jam 9 di rumah yang terkumpul berjumlah Rp3.317.000. Kemudian jam 12 sampai jam 11 sampai jam 12 di rumah yang terkumpul Rp3.257.000. Demikian warta pada kesempatan ini. Atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat kita mengikuti ibadah. Semoga ibadah ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita untuk beribadah kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan
masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala sorga menyembah di Kau Khalik semesta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini menurut Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Menurut Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa yang di sorga, inilah kami umat-Mu yang ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Shalom di Karumbasan. Kami datang menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau di ibadah minggu ini. Kami yang beribadah di gedung gereja, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau di tempat mereka masing-masing, termasuk jemaat Tuhan lainnya yang di luar Jemaat Gemim Shalom Karumbasan yang saat ini juga tengah mengikuti ibadah ini. Kami menyadari bahwa di hari hidup yang Tuhan beri bagi kami tak luput dari tantangan dan penderitaan, sehingga terkadang kami tak mampu membuktikan kualitas iman di tengah sulitnya hidup yang harus kami jalani. Iman kami rapuh
dan kadangkala kami juga menghalalkan segala cara. Kami melakukan perbuatan yang tentunya sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan saat kami menghadapi kesulitan hidup ini, perbuatan atau tindakan yang mendatangkan dosa. Kami tak mampu menjadi alat Tuhan, kami tak mampu jadi saksi Tuhan. Bahkan terkadang pula kami tidak bersikap adil terhadap sesama kami. Kami tidak menjadi berkat, dan teramat sulit bagi kami untuk mau memberi atau berbagi. Sebab pada kenyataannya yang ada adalah kami lebih suka menerima. Kasihani dan ampunilah kami, ya Tuhan, serta kuduskan kami dalam persekutuan ibadah di minggu ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan dengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu di saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu semakin meneguhkan iman kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan ini juga akan menyadarkan dan mengingatkan kami akan tanggung jawab serta panggilan iman untuk bagaimana kami dapat melanjutkan karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus melalui berbagai hal yang sedang dan akan kami lakukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, kekal selamanya. Amin. Dengarlah pembacaan Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Ulangan 24 ayat 6 hingga 22. Ulangan pasal 24 ayat 6 hingga 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu,
janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan bersatu kepada Tuhan. Mengenai engkau, hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep keadilan dan belas kasihan terlihat dalam bagian bacaan Alkitab ini, yang merupakan isi pidato atau khotbah Musa kepada umat pilihan Allah, yakni Israel, yang dalam rangka juga hendak mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian, yakni Kanaan. Demikian Ulangan pasal 1 ayat 1. Yaitu bagi mereka-mereka yang pada umumnya adalah generasi yang hanya mendengar cerita dan tidak merasakan perbudakan di tanah Mesir, yang tidak melihat secara langsung berbagai peristiwa, termasuk keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan lain sebagainya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Musa dalam pidato atau khotbahnya, dari situ tergambar dengan jelas bagaimana perhatian, kepedulian Tuhan Allah terhadap para kaum papa atau orang miskin, bagi para pekerja,
bagi mereka yang tidak berdaya, mereka yang berhutang. Dan kepedulian ini diungkapkan, dinyatakan dalam petunjuk dan arahan yang konkret dan nyata tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus atau tidak boleh dilakukan oleh umat Israel terhadap sesama, terlebih bagi mereka-mereka yang dikatakan kurang mampu. Dan ini juga dimaksudkan agar umat sadar dan memahami siapa mereka, dan hendaknya mereka tetap setia kepada Tuhan, tidak membunuh, harus selalu berpikir positif, memperhatikan sesama manusia, jangan membuat sesamanya atau saudaranya menderita, harus hidup adil, dan lain sebagainya. Musa memperlengkapi umat Israel terlebih sebelum mereka memasuki tanah perjanjian Kanaan. Umat harus menaati apa yang disampaikan Musa, baik dalam kehidupan sosial keagamaan dan juga kemasyarakatan. Sebab hal itu adalah merupakan firman atau perintah Tuhan Allah. Melalui Musa, Tuhan Allah hendak menegur, mengingatkan, mengajarkan umat Tuhan agar dalam kehidupan mereka hendaknya menjadi berkat atau saling memberkati satu dengan yang lain, dengan tidak membeda-bedakan, sambil mengingat dan merenungkan apa sebenarnya yang juga pernah dialami oleh umat Israel di kehidupan mereka di masa lalu. Demikian ayat 18 dan ayat 22 dalam Ulangan pasal 24. Mereka pernah menjadi budak, bahkan pernah berada dalam tekanan bangsa asing. Apa yang disampaikan Musa juga merupakan tanda awas bagi umat, agar supaya mereka tidak mengalami hal yang buruk. Mereka terhindar dari penghukuman, termasuk hukuman mati. Karena umat telah ditebus, maka mereka memiliki tanggung jawab yang menjadi keinginan Tuhan untuk dilakukan. Seperti yang disaksikan dalam ayat 19 hingga ayat 21 dari Ulangan pasal 24, yang merupakan bagian dari prinsip keadilan yang menghidupkan. Saudara-saudara, dalam dunia kerja, dunia usaha, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari bahwa kita berada di bawah pemerintahan yang maha tinggi, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dengan ini, segala hukumnya, tuntutannya, firmannya tidak hanya sekedar untuk diketahui, melainkan bagaimana kita hendaknya mematuhi atau melakukannya dalam setiap tingkah dan laku kita atau tindakan kita. Dan tindakan yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, tidak ada kepedulian dalam membantu sesama, adanya ketamakan, tindakan pemerasan, dan lain sebagainya, akan menjadikan jiwa kita tidak peka terhadap panggilan iman dan pengaruh Roh Allah.
Janganlah pernah kita mengambil keuntungan dari kemalangan atau kesusahan orang lain. Sebab mereka yang suka mengambil keuntungan dari kemalangan atau kesusahan orang lain dikatakan sebagai orang-orang yang melanggar firman Allah. Demikian ayat 17 mengatakan. Dan celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Demikian Yeremia pasal 22 ayat 13. Namun pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian ayat 15 dalam Ulangan pasal 24. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita agar dapat menyatakan keadilan yang dapat menghidupkan dalam tugas keterpanggilan kita masing-masing dan dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan kini dan selamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan. Berilah dengan sukacita, dan sambil memberi kita bersama menyanyi Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan ibadah di saat ini. Dan dalam kerjasama dengan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam berbagai persiapan, baik dalam penyusunan liturgi ibadah hingga pada pelaksanaan ibadah saat ini. Para pendeta dan guru agama, koordinator pelaksanaan ibadah, Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Bapak Setli Kodong, Pelayan Khusus Kolom 4 sebagai P2 dan P3, Penatua Bapak Max Mincelungan, Syamas Bapak Ical Munawir,
tim multimedia, Bapak Michael Waluyan, bahkan juga keyboardis Bapak Riki Pandelaki, pro kantor Bapak Ronald Girot, bahkan pegawai kantor jemaat dan kostor yang juga terlibat dalam persiapan, bahkan juga dalam berbagai hal termasuk dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Diberkatilah kiranya hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bagi anggota jemaat Tuhan di Gemim Shalom Karombasan dari kolom 1 hingga 36, seluruh Syamas dan Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja yang ada di kolom, bahkan para pendeta, guru agama, komisi-komisi kerja, Badan Pekerja Majelis Jemaat, BPPJ, Penasehat Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan lainnya, kostor pegawai kantor jemaat, diberkati semua oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, dalam kerjasama, dukungan, topangan seluruh anggota jemaat yang ada. Terima kasih Bapak. Diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, keselamatan yang dari Tuhan bagi semua umat Tuhan. Yang sakit, yang dalam pemulihan, diberi kekuatan baru dan kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Yang dalam pergumulan, duka cita, diberi kekuatan dan penghiburan, bahkan dalam berbagai pergumulan lainnya yang mereka alami dan hadapi saat ini. Pertolongan Tuhan jadi bahagian kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk program sinodal di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa. Di antaranya akan dilaksanakannya nanti pemilihan pelayan khusus di tahun 2021 ini. Bahkan berbagai program lainnya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Dan tentu juga kami berdoa dan mengucap syukur bagi jemaat Tuhan yang di hari ini boleh menikmati berkat Allah dengan bertambahnya setahun usia. Di antaranya Ripkah Mamoto kolom 4 usia 27 tahun, Yosua Damal kolom 4 usia 17 tahun, Nita Thomas kolom 11 usia 27 tahun, Meril Oroh kolom 22 usia 32 tahun, Ibu Janda Alcerori kolom 24 usia 79 tahun, Afri Saumana kolom 32 usia 36 tahun, Steve Umboh kolom 24 usia 23 tahun, Aldi Lintong kolom 26 usia 21 tahun, Angelina Maninggir kolom 29 usia 20 tahun, Chelsea Awawangi kolom 33 usia 11 tahun, Ibu Amelia Sasoeng usia 64 tahun kolom 36. Berkatilah kehidupan mereka dengan berbagai harapan untuk kiranya Tuhan tetap beri juga kesehatan, kekuatan dalam melanjutkan perjalanan hidup yang ada. Bersama keluarga masing-masing Tuhan pun memberkati. Terima kasih Bapa. Bagi pemerintah yang ada di negara kami, dengan berbagai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan, Tuhan pun memberkati. Beri mereka petunjuk, hikmat,
akal budi, kemampuan yang daripadamu dalam melakukan segala sesuatu demi kemakmuran kesejahteraan warga negara atau masyarakat yang ada. Tuhan, pakai mereka, pemerintah kami dari pusat hingga di daerah, untuk boleh jadi berkat. Terima kasih Bapa. Demikian dengan kami sebagai warga negara atau masyarakat, kami tetap menyadari akan tanggung jawab kami untuk bagaimana kami boleh menopang setiap program kerja pemerintah yang ada. Terima kasih Bapak. Bagi TNI Polri juga, dalam kerjasama dengan tenaga kesehatan, semua masyarakat, bahkan pemerintah, bagaimana hendak menanggulangi penyebaran virus corona. Tuhan mampukan kami. Bahkan dalam pemberian vaksin yang saat ini pun sementara dilakukan. Kepadamu saja kami bawa semuanya Tuhan. Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Bapa. Segala bentuk pelayanan Jemaat Gemim Shalom di Karombasan, kami juga hanya bawa kepada Tuhan. Bahkan untuk kelanjutan pembangunan fisik gedung gereja, semuanya kami bawa kepadamu. Para pekerja yang ada, diberi kemampuan kekuatan kerjasama yang baik untuk boleh melakukan pekerjaan ini. Dalam pengawasan juga tentu badan pekerja majelis jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Persembahan syukur kami telah beri. Mohon kiranya diberkati Tuhan agar dapat dipakai dalam menopang pekerjaan pelayanan di jemaat ini, bahkan dalam pelayanan kasih bagi siapapun yang membutuhkannya. Ini kami yang berdoa, kami bawa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami. Doa demikian kami akan ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau Gembala kami. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Demikian untuk ibadah di minggu ini 25 April 2021.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.